Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri, NIM 1221072. Di sini akan menyampaikan definisi hadis mu'allaq dan hadis mudraj. Pengertian hadis mu'allaq yaitu hadis yang dibuang permulaan sanadnya, baik seorang maupun lebih dengan berurutan meskipun sampai akhir sanad. Jenis hadis ini dinamakan mu'allaq karena dengan dibuangnya permulaan sanad, maka hadis yang bersangkutan laksana sebuah atap yang tidak memiliki tiang penyangga ke bumi. Contoh diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Sahih, kitab Al-Imam bab Husnu Islami Al-Mar'i. Ia berkata, Malik telah memberitakan kepada kami Zaid bin Aslam bahwa Atta bin Yasar memberitahu kepadanya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri memberitahu kepadanya bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk Islam dengan keislaman yang bagus, maka Allah akan menghapuskan semua kejahatannya yang telah lalu. Setelah itu, balasan terhadap suatu kebaikan sebanyak 10 kali sampai 700 kali lipat dari kebaikan itu, dan alasan kejahatan sebanyak kejahatan itu sendiri, kecuali pelanggaran terhadap Allah. Al-Bukhari tidak menyebut nama gurunya, padahal ia meriwayatkan hadis dari Imam Malik melalui perantara seorang rawi. Hukum hadis mu'allaq. Hukum hadis mu'allaq itu pada prinsipnya diklarifikasikan kepada hadis dhaif mardud, disebabkan karena sanad yang digugurkan itu tidak dapat diketahui sifat-sifat dan keadaannya secara meyakinkan, baik mengenai kedabitannya maupun keadilannya, kecuali bila yang digugurkan itu seorang sahabat yang sudah tidak diragukan lagi tentang keadilannya. Namun demikian, hadis mu'allaq itu bisa dianggap sahih bila sanad yang digugurkan itu disebutkan oleh hadis yang bersanad lain, seperti hadis mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Telah diitishalkan sanadnya di tempat atau bab lain. Dengan demikian, maksud beliau mentaklikkan hadis tersebut bukan untuk maksud yang tidak baik, melainkan bertujuan untuk meringkas dan menghindari perulangan sanad. Kemudian pengertian dari hadis mudraj. Pengertian hadis mudraj menurut Dr. Muhammad Tahir Al-Jawabi mendefinisikan al-mudraj secara bahasa adalah isim maf'ul dan isim fi'ilnya adalah adraja. Apabila ada kalimat berbunyi adraja asyafi fi asyai, maka artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain dan menjadikannya satu. Sedangkan secara istilah al-mudraj adalah hadis yang mana di dalamnya terdapat tambahan yang bukan dari bagian hadis tersebut. Definisi ini berlaku untuk mudraj isnad maupun matan. Sedangkan menurut Dr. Mahmud Al-Tahan dalam bukunya yang berjudul Taitsiru Mustahalah Al-Hadis, al-mudraj secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata adrajatu asyafi fi asyai, idza adhaltuhu fihi wa damantuhu fi dalmantuhu iyahu. Artinya, saya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain apabila saya telah memasukkan ke dalamnya dan saya menjadikan bagian darinya. Sedang secara istilah al-mudraj adalah sesuatu yang telah dirubah dari siyak isnadnya atau sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam matanya, sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya tanpa adanya pemisah. Dalam kamus ilmu hadis, mudraj merupakan isim maf'ul dan fi'il adraja yang artinya yang termasuk, yang tercampur, dan dicampurkan. Mudraj dalam ilmu hadis adalah suatu hadis yang asal sanadnya atau matanya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagian darinya. Perkataan yang disadur oleh perawi itu mungkin perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik sahabat ataupun tabi'in. Hal ini diharapkan dapat menjelaskan makna kalimat-kalimat yang sukar atau mentasyidkan makna yang mutlak.
Sedangkan al-mudraj secara istilah menurut Dzahabi adalah alfat yang berasal dari para perawi yang bersambung dengan matan, dan sang perawi tidak menerangkan atau menjelaskan para pendengarnya sehingga para pendengar mengiranya bagian dari matan hadis tersebut. Ibnu Katsir mendefinisikan al-mudraj adalah tambahan lafadz pada matan hadis yang berasal dari perkataan perawi dan orang yang mendengarkannya hadis marfu lalu meriwayatkan seperti itu juga. Warahmatullahi wabarakatuh.